Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini. Kita kembali dipertemukan oleh Allah. Setelah saya kayaknya absen 3 minggu yang terakhir. Lama ya? Ya mungkin karena di daerah lain juga ada kebutuhan, maka saya penuhi permintaan di daerah lain tanpa mengorbankan kajian yang ada di sini. Jadi hanya beda rasa, tapi intinya sama. Ya. Jadi latihan untuk lebih fokus ke ilmu, bukan siapa yang menyampaikan. Kadang-kadang sebagian orang itu terjebak dalam dunia taklim. Kalau ndak biasa didengar, kalau bukan ustadz yang ini saya nggak mau. Begitu ustadznya wafat, berhenti dari belajar. Ya. Maka fokuslah dengan ilmunya, bukan soal metode penyampaiannya. Meskipun metode penyampaian juga ada pentingnya. Baik. Bab 136 dari kitab Al-Adabul Mufrad. Babun sakhawatun nafs. Bab 136, kedermawanan jiwa. Silakan. Hadis 276, Yahya bin Bukair mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Laits mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Al-Qa'qa, dari Abu Saleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda, Laisal ghina an kathratil 'arad, walakin al-ghina ghina an-nafs. kekayaan bukanlah banyaknya harta, melainkan kekayaan itu adalah kaya jiwa. Jamaah yang dirahmati Allah, bab yang kita baca adalah tentang kemurahan hati. Kalau di situ terjemahnya apa? Babnya? Dermawanan jiwa. Kedermawanan jiwa. Boleh juga kemurahan hati. Yaitu apabila seseorang memiliki hati yang ada banyak sisi. Di antaranya hati yang tidak begitu terpaut dengan harta. Jadi dia tidak punya ketertarikan untuk bersaing dengan orang lain dari sisi dunia. Kedermawanan hati juga berkaitan dengan sifat mudah lapang. Biasalah, namanya juga makhluk sosial. Kadang-kadang dalam interaksi itu, kadang kita benar, teman lain kita salah, atau bahkan sebaliknya. Sehingga ketika hadir yang namanya sakhawatun nafs, hati yang lapang, jiwa yang murah, maka dengan mudah untuk saling memaafkan. Dan ini sifat yang sangat baik untuk dimiliki seorang muslim. Nabi SAW dan juga para sahabat diceritakan memiliki hati-hati yang seperti ini. Makanya nanti kalau seandainya cukup waktu, diceritakan di bagian akhir, dua saudari, ya, yaitu Asma binti Abu Bakar, Aisyah binti Abu Bakar, dua bersaudari yang sama-sama anaknya Abu Bakar ini, mereka itu punya kedermawanan meskipun gayanya sedikit berbeda. Yang satu sukanya ngumpul sedikit, begitu nanti jadi banyak langsung dibagi. Ada juga yang satu lagi tidak suka ngumpul, pokoknya punya sedikit langsung bagi, punya sedikit langsung bagi. Begitu juga Nabi SAW punya kemurahan hati, nanti akan digambarkan. Nah, silakan. Penjelasan kata al-arad, perhiasan dunia. Ghinan nas, hati tidak mengamati apa yang ada di tangan manusia. Kandungan hadis dulu. Kandungan hadis. 1. Kekayaan hakiki yang terpuji adalah kekayaan jiwa, yaitu merasa puas dan sedikit hasrat kepadanya, bukan banyaknya harta dan hasrat menambah. 2. Kekayaan jiwa diperoleh dengan kekayaan hati, yaitu seseorang hanya membutuhkan Rabb-nya dalam setiap urusan, ridho terhadap segala ketentuannya, mensyukuri nikmat yang dia peroleh dan meminta pertolongan kepadanya untuk menghilangkan segala kesulitan yang ia alami. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kalau orang punya sifat murah hati,
Maka digambarkan bahwa apabila dia melihat orang lain susah, dia pun akan mudah untuk luluh dan ada keinginan untuk menolong. Lepas dari mampu atau tidak mampu, tapi hatinya itu muncul keinginan untuk menolong. Syekh Abdul Razak, tadi saya dengarkan kajian beliau kasih contoh. Contoh, kamu lewat di satu jalan, di situ kamu lihat orang, kamu gak kenal, kamu lihat dalam kondisi kendaraannya itu berhenti, macet, rusak, gak bisa jalan. Dalam kondisi dia juga kepanasan. Orang yang punya rasa murah hati atau hati yang dermawan, lepas dari mampu atau tidak mampu untuk menolong, dia ada keinginan gitu di dalam hati. Ya, seandainya saya bisa menolong, seandainya saya bisa turun, seandainya saya bisa bantu apa ya, ngasih air putih kah. Adapun orang yang tidak punya yang namanya sakhawatun nafs, tidak punya jiwa yang murah, biasanya dia tidak tergerak. Jangankan untuk turun membantu, merasa luluh atau merasa rasa empati pun tidak punya. Ya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, di antara tanda seseorang itu punya kemurahan hati adalah kalau dia punya yang namanya ghinan nafs. Ghinan nafs itu adalah, bisa dicatat ya. Apa itu ghinan nafs? Kata Syekh Abdul Razak, ghinan nafs itu artinya seseorang ya antakuna nafsul insan ghaniyatan bima a'taha Allah. Yaitu jiwa seorang yang dia merasa kaya dan merasa cukup dengan apa yang Allah kasih. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah kasih. Qalla au kasur. Baik Allah kasih sedikit, apalagi kalau dikasih banyak. Kebanyakan dari kita, ya kita manusia. Dikasih banyak oleh Allah tentu senang, betul? Tapi tidak sedikit orang yang dia diberi oleh Allah banyak, tapi di hatinya masih jasanya merasa sedikit. Nah orang kalau tidak punya ghinan nafs, sekalipun dia punya banyak, dia sulit untuk melihat nikmat Allah. Karena dia senantiasa merasa kurang. Maaf kalau saya harus kasih contoh berupa cerita. Saya tinggal di Saudi dulu, di sebuah kontrakan, satu apartemen dengan orang-orang yang kerja, sedangkan kami mahasiswa. Ada beberapa keluarga Indonesia di situ. Saya adalah yang kontrakannya paling kecil. Kalau buka pintu itu, ujungnya si daun tuh hampir nabrak kulkas, saking sempitnya. Begitu masuk, noleh langsung lihat keranjang bawang, wastafel langsung kamar mandi. Dapat satu pintu untuk kamar, di situ tidur, di situ belajar, di situ nyetrika. Pokoknya kamarnya kecil. Karena beasiswanya cuma 2.000. Di zaman itu 5 juta sebulan beasiswanya. Satu imarah, satu apartemen dengan kami, orang-orang yang gajinya 7,5 kali lipat. Berkisar dari 15.000 sampai 20.000 real. Tapi waktu ngumpul ibu-ibu, ada yang nanya, Mbak ini, yang nanya sama istri saya, gaji suaminya berapa? 2.000 bu. Cukup. Alhamdulillah bu. Cukup ya. Suami saya gaji 15.000 itu nggak cukup. Ada 7,5 kali lipat. Saya dapat apa dari 2.000 real? Antum bisa bayangkan, saya cuma 2.000 real. Satu bulan itu bisa ke supermarket 2 kali. Karena langsung stok untuk 2 minggu ke depan. Jadi 1 bulan 2 kali. Per kali datang itu kita bisa beli. Buah pun bukan cuma 1 model. Kadang beli di 5 plus anggur plus jeruk. Anggurnya bukan cuma 1 warna. Bukan cuma ungu. Kadang juga beli yang merah, hijau. Bisa beli ikan hiu. Cuman gak tahu cara bikinnya. Bisa beli ikan tuna. Ikan tuna gede-gede kita bisa beli dengan 2.000 real. Karena di sana biaya hidup murah. Kan ikan tuna itu kalau nggak salah 1 kilo itu sekitar 8 real. Ya. Beli anggur itu 1 box begitu 3 real.
Maksud saya ini bukan kitanya, tapi ada orang berkata, kami di sini 15.000 real nggak cukup. Nggak tahu apa yang nggak cukup. Ya, sepertinya yang tidak cukup di sini adalah ghinan nafs. Itu merasa qanaah dengan apa yang Allah kasih, sedikit ataupun banyak. Maka berbahagialah bagi orang yang Allah beri mereka ghinan nafs. Karena sekalipun Allah kasih sedikit, dia pun bersyukur dan tidak mau tolah-toleh dengan melihat orang lain. Dan rugilah bagi orang yang tidak punya ghinan nafs, karena meskipun Allah kasih banyak, pasti akan terasa kurang. Di antara sebabnya adalah karena suka melihat dengan apa yang orang punya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam riwayat yang lain, man yataharrul khaira yu'tah, wa man yatawaqqa syarra yuqah. Ya. Siapa yang berusaha untuk meraih kebaikan, Allah kasih. Siapa yang berusaha untuk menjaga diri dari keburukan, maka Allah akan jaga dia. Di antara kebaikan itu adalah ghinan nafs. Sedangkan di antara keburukan adalah faqran nafs. Jemaah yang dirahmati Allah, boleh dicatat ya. Di antara sebab orang itu punya ghinan nafs. Di antara cara untuk punya ghinan nafs, yaitu jiwa yang merasa cukup, adalah sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW. Beliau sebutkan, unzur ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Nabi bilang, sering-sering lihat yang di bawah. Jangan terlalu sering lihat yang di atas. Karena dengan sering melihat yang di bawah, itu akan lebih menjaga hati kalian dari meremehkan nikmat Allah. Kalau seandainya kita di rumah makannya cuma, apalah cuma apa? Ya. Terus misalnya anak kita merengek-rengek karena dia suka lihat makan temannya di sekolah. Ya, di antara cara mendidik mereka adalah mendidik mereka dengan melihatkan apa yang orang lain tidak punya. Atau apa yang kita punya yang orang lain itu masih di bawah kita. Misalnya anak kita ada yang bilang, oh, saya nggak mau, pokoknya maunya makan ini, pokoknya mau makan itu. Di rumah nggak ada. Mungkin juga orang tua tidak punya kemampuan untuk memenuhi keinginan anak. Maka kita bisa bilang, nah ini kita punya apa yang Allah kasih. Ini sudah nikmat yang besar. Coba dilihat kalau orang lain. Ada orang lain loh, mau cari makannya susah. Bahkan ada yang orang tuanya itu ngais-ngais di sampah. Kita nggak perlu sampai seperti itu. Coba lihat anak-anak Palestina makan apa? Paling makan roti keras. Yang kalau nanti ditinggal sudah keras kayak kayu. Cuma itu ditambah air putih. Coba lihat di rumah kita masih ada yang ada warna-warnanya. Ya. Ini kita didik kepada anak kita supaya mereka punya yang namanya ghinan nafs. Dibiasakan dari kecil. Kadang-kadang harus tega sama anak. Meskipun dia minta dan meskipun kita punya atau kita mampu, kadang-kadang harus tega. Tega dengan mengatakan tidak. Karena kalau seandainya anak kita merasa bahwa kita ini apapun yang dia minta selalu dikasih, khawatirnya nanti ghinan nafsunya tidak ada. Ya. Dia bilang, saya mau ke situ, mau beli ini. Ada kalanya kita harus bilang enggak. Ada kalanya kita harus edukasi, oh itu tidak ada hajatnya. Daruratnya pun enggak ada. Kita enggak punya kebutuhan. Itu kalau dibeli nanti paling hanya dibuang-buang. Saya maunya itu, kita punya duitnya. Kita bilang, oh kali ini tidak. Karena kita tidak punya hajat di situ. Ya, supaya anak kita punya ghinan nafs. Nah, ada faedah dari Syekh Abdul Razak, kata beliau, fabayyana sallallahu alaihi wasallam an al-ghina wal faqra amrun yarji'u ila al-qalb. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya kaya dan miskin itu bukan dilihat dari harta. Sedangkan kaya dan miskin sebenarnya adalah perkara yang dikembalikan kepada hati.
Makanya berapa banyak orang yang dia merasa bahwa Allah kurang untuk memberi dia, padahal sebenarnya dia memiliki banyak yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, apa hubungan antara ghinan nafs dengan sakhwatun nafs? Boleh dicatat. Apa hubungan antara ghinan nafs dengan judul? Judulnya tadi adalah kedermawanan atau kemurahan hati. Hadis yang pertama dibawakan di bab ini berkenaan dengan ghinan nafs, yaitu hati yang kaya. Apa hubungan keduanya? Satu, bahwa orang yang punya ghinan nafs, punya hati yang merasa cukup, ya, atau kaya dalam hati, biasanya akan merasa bahwa harta bukan segalanya untuk dikejar. Sedangkan orang yang miskin hatinya, dia akan senantiasa melihat harta itu sesuatu yang butuh dikejar. Dan kalau kita kejar dunia, itu seperti orang minum air laut, semakin dihirup, semakin haus. Semakin diminum, semakin merasa kurang. Semakin dikejar, maka waktu kita akan banyak teralokasikan untuk mengejar itu semua. Habis waktu hanya untuk itu saja. Gak ada waktu untuk ibadah, gak ada waktu untuk pengajian. Karena yang dikejar harta. Nah, supaya tidak seperti itu memang butuh yang namanya ghinan nafs. Maka ghinan nafs membantu orang punya sakhwatun nafs. Yaitu merasa bahwa harta itu bukan segalanya. Kedua, kalau kita punya ghinan nafs, yaitu hati kaya, akan membuat kita lapang. Akan membuat kita lapang jika sebagian harta itu hilang. Kadang-kadang kita kehilangan harta. Atau rusak misalnya. Kalau kita tidak punya ghinan nafs, itu stres. Misalnya ya, HP jatuh. Seringkali HP jatuh, nggak sengaja. Terus pecah kacanya. Kalau orang nggak punya ghinan nafs, itu stres luar biasa. Aduh, berapa lagi ganti ini? Aduh, LCD-nya, aduh gitu. Sedangkan yang, ya namanya juga kadang nggak sengaja jatuh, terus pecah. Ghinan nafs itu lebih cepat lupanya. Lebih cepat begini. Qadarullah jatuh lagi, aduh pecah. Ya udah nggak apa-apa, ini kan namanya juga dunia. Ya, jangan letakkannya di hati. Kalau kita ditabrak orang misalnya, motor sama motor beradu gitu, adu banteng, pecah spakbor. Apalagi ketemunya misalnya ibu-ibu, ya, atau ketemunya malah gerobak gitu. Orangnya kelihatan ini kayaknya orang bukan orang kaya gitu. Kalau kita punya ghinan nafs, meskipun kita yang jadi korban ditabraknya, tak gitu kan. Terus bilang, maaf Pak ya, aduh saya nggak sengaja. Kita akan lebih mudah, iya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi ini pecah, nggak apa-apa, ini dunia aja. Sedangkan yang tidak punya ghinan nafs pasti ngamuk-ngamuk. Mungkin setelah itu kelahi. Di mana matamu? Ya kan? Jalan pakai otak, pakai mata gitu. Ya, akhirnya makanya kelahi di jalan. Itu banyak terjadi gara-gara sebagian orang beradu dengan orang lain tanpa ghinan nafs. Yang ketiga, kalau kita punya ghinan nafs, maka tidak mudah terpancing untuk hasad dengan orang lain. Tidak mudah dipancing untuk hasad dengan orang lain. Misalnya dipanas-panasi, itu nggak akan panas. Misalnya teman lain punya tas baru, ya, duduk sebelah kajian. Masya Allah tasnya baru. Ada yang bilang, ini loh tasnya baru. Kita, oh iya Masya Allah. Udah. Gak ada tertarik tuh untuk, misalnya, merek apa tuh? Berapa harganya? Terus, enak ya, tas baru ya. Ini loh punya aku ini. Gak ada tertarik. Apalagi misalnya punya tetangga yang memang sengaja manas-manasin. Dia punya mobil baru, tiap hari klakson-klakson, tin-tin, gitu. Ya, kita nggak akan tertarik untuk bersaing dengan mereka. Karena punya ghinan nafs. Keempat,
Kalau punya ghina nafs, tidak akan punya kepentingan terhadap orang lain untuk menjadi penjilat. Orang yang punya ghina nafs, karena dia tidak tertarik dengan harta yang ada pada tangan orang, maka dia pun tidak tertarik untuk jadi penjilat. Apa itu penjilat? Penjilat itu sifat orang butuh dengan orang lain, maka dia berusaha menyenangkan orang lain supaya kebutuhannya dikasih. Itu namanya penjilat. Adapun orang yang punya ghina nafs, dia punya wibawa. Di mana dia merasa, ya, oke, saya punya kebutuhan, tapi saya nggak harus menjilat, nggak harus merendahkan diri sendiri. Ya. Banyak orang yang misalnya dia kalau ketemu pejabat, ya, kita kemarin di Bandara Jakarta, lihat orang sudah berkumpul, ada apa nih? Karena orang berkumpul, pasti ada pejabat penting. Begitu keluar dari lift, ternyata mantan presiden. Semua orang berlari untuk minta foto. Mungkin sebagian dari mereka kalau di internet suka menghina-hina. Begitu ketemu orangnya, minta foto. Tapi kita punya ghina nafs. Oh, oke, Masya Allah, semoga sehat. Tapi kita tidak punya kebutuhan karena sama-sama manusia biasa. 6. Hadis berikutnya, 277. Hadis 277. Sulaiman bin Harb mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hamad bin Zaid dan Sulaiman bin Al-Mughirah dari Thabit. An Anasin radhiyallahu anhu annahu qala, dari Anas bin Malik, ia berkata, Khadimtu Nabiya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, fama qala li uffin qat. Aku mengabdi kepada Nabi SAW selama 10 tahun. Tidak pernah beliau mengucapkan kepadaku uff. Wa ma qala li syai'in lam af'al ala kunta fa'altah wa li syai'in fa'altuh lima fa'altah. Dan tidak pula beliau menanyakan sesuatu yang belum aku lakukan. Mengapa tidak engkau lakukan? Tidak pula sesuatu yang aku lakukan. Mengapa engkau lakukan itu? Coba ada penjelasan kata? Penjelasan kata uff. Maksudnya beliau tidak pernah mengeluh. Ungkapan ini digunakan untuk menampakkan keluhan atas segala sesuatu yang mengecewakan. Kandungan hadis dulu. Kandungan hadis 1. Hadis ini menunjukkan kesempurnaan akhlak beliau SAW serta kebaikan pergaulan dan kelapangan hati beliau. Selain itu beliau tidak pernah mencela pekerjaan Anas dan menghardik kesalahannya yang ia lakukan. 2. Tidak dibolehkan bersikap tenggang rasa dalam perkara yang ketentuannya telah ditetapkan dalam syariat. Karena hal tersebut merupakan bentuk pengamalan amar ma'ruf nahi mungkar. 6. Jemaah yang dirahmati Allah, diceritakan oleh Anas bin Malik. Seorang sahabat Nabi yang waktu Nabi SAW sampai di kota Madinah, usia dia baru sekitar 10 tahun. Dan ketika Nabi SAW sampai di Madinah, dia dibawa oleh ibunya yang bernama Ummu Sulaim. Dihadapkan kepada Nabi, Ummu Sulaim ini berkata, ya Rasulullah, jadikan anak saya ini sebagai pembantu Anda. Maka Nabi SAW kemudian menjadikan Anas sebagai pembantu beliau yang biasa membawakan barang-barang beliau seperti sandal, yang suka ngambilkan misalnya tombaknya Nabi, yang suka ambilkan Nabi air kalau Nabi buang air. Di antaranya dikerjakan oleh sahabat Nabi Anas bin Malik. 10 tahunan Nabi SAW, 10-11 tahun berada di kota Madinah. Anas mengatakan 10 tahun saya mengadu kepada Nabi. Sejak Nabi datang sampai Nabi wafat. Dan selama 10 tahun itu, Nabi SAW tidak pernah sama sekali dalam 3 hal. 1, berkata, uff. Kalau di bahasa kita itu, ya, apa lagi? Mana sih? Ya, semacam itu. Yang itu merupakan ungkapan keluhan. Kedua, Nabi SAW tidak pernah, kalau saya tidak kerjakan, Nabi gak pernah begini, kenapa tidak dikerjakan? Dan Nabi SAW tidak pernah apabila saya kerjakan, lalu Nabi bilang, kenapa dikerjakan? Paham ya? Tapi saya pernah sampaikan ini, faidah, waktu di Masjid Nasai, karena sebenarnya riwayat ini sudah pernah berlalu di bab sebelumnya. Ya, kata
sebagian guru-guru kita, ini adalah mukjizat Nabi. Karena kalau seorang yang bukan Nabi, nggak mungkin begitu. Kira-kira mungkinkah manusia biasa antum jadi bos gitu ya, punya toko gitu kan, punya karyawan. 10 tahun antum nggak pernah bilang, lah, loh kok nggak, loh kenapa nggak? Mungkin nggak kira-kira? Jawab dulu. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Berarti antum bukan Nabi pastinya. Karena yang punya kemampuan seperti ini hanya seorang Nabi. Ya. Oleh karenanya, ya, mungkin kita bisa maklumi juga apabila ini terjadi pada seorang manusia biasa. Apalagi kalau memang kita melakukan kesalahan sebagai bawahan. Apalagi yang sudah diingatkan. Misal diingatkan, jangan lupa ya tutup pintu, nanti kalau pulang digembok, khawatir barangnya hilang. Besoknya pas didatangin ternyata tokonya benar-benar sebagian barang itu hilang. Kira-kira antum sebagai owner bilang apa? Nggak ngenegur apa-apa? Dan itu tidak mungkin. Pasti antum akan berkata, kan kemarin saya sudah bilang, jangan lupa dikunci. Ya. Kita tidak akan tahan untuk melakukan apa yang Nabi sudah lakukan kepada Anas. Anas bilang, tidak pernah bilang, ya loh kok. Nabi nggak pernah bilang, kenapa nggak dikerjakan? Nabi nggak pernah bilang, kenapa dikerjakan? Ya. Apa hubungan riwayat ini dengan babnya? Babnya tadi adalah bab sakhawatun nafs. Jiwa yang dermawan, jiwa yang murah. Apa hubungannya dengan riwayat ini? Ya, boleh dicatat. Termasuk bentuk kemurahan hati adalah satu, mudah lapang dengan kesalahan orang. Mudah lapang dengan kesalahan orang. Kedua, mudah memaafkan. Ketiga, tidak gampang mengeluh. Tidak gampang mengeluh. Catatan, yang punya tiga-tiganya dalam bentuk totalitas itu adalah Nabi. Di kita tidak mungkin tidak. Pasti ada kalanya kita mengeluhkan sesuatu. Pasti ada kalanya kita tuh jengkel, dipendam dulu 2 hari, 3 hari, tidak teguran. Nanti setelah itu teguran, belakangan. Bahkan ada yang nanti bertahun-tahun, baru nanti temenan lagi. Nah, di sini ada catatan. Kalaupun kita mau mengeluh, kalaupun kita mau menyesalkan sesuatu, jangan untuk hal yang remeh-temeh. Kalau mau latihan punya sakhawatun nafs, jiwa yang lapang, jiwa yang murah, yang dermawan, di antara cara latihannya adalah kita pikir, oh ini cuma remeh. Kalau cuma remeh, ndak usah terlalu dipermasalahkan. Apalagi kalau hal remeh ini misalnya kepada istri. Misalnya apa? Istri kadang bikin jengkel masalah apa? Misalnya antum telepon, nggak diangkat-angkat gitu ya. Sementara antum waktu itu urgent. Nelfon berulang kali nggak diangkat. Itu kadang misalnya bikin emosi si suami. Begitu diangkat, biasanya ngomong apa? Kenapa kok nggak diangkat? Ya enggak? Misalnya dia bilang, saya nggak angkat tadi soalnya tetangga sebelah tiba-tiba manggil. Bu, bisa minta tolong bu, ada gini. Jadi saya keluar tiba-tiba, terus membantu tetangga. Masa iya kita bilang, nggak usah bantuin. Kenapa nggak dibawa handphonenya waktu bantuin? Nah, kan setiap orang terpikir soal itu kan. Nah, kita pikir lagi, kan cuma masalah kecil. Maka nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Supaya punya sakhawatun nafs. Kalau tadi misalnya kita punya motor beradu banteng sama orang. Dia juga nggak lihat, nggak sengaja. Apalagi dia juga korban. Terus kita cuma lecet sedikit motornya. Udahlah. Nggak usah terlalu apa? Dibesar-besarkan. Saya ceritanya di sini apa di Nasai gitu. Pokoknya di kajian inilah. Di kajian adalah Bung Ford. Mobil kami diserempet sama truk.
Terus kakak saya turun, dia bilang, wah ini gini, gini, gini. Truknya juga bilang, anu Pak, maaf, maaf Pak. Saya cuma bilang, berapa ini kalau dipoles itu berapa kira-kira? Ya mungkin 500 sampai 2 juta. Ya udahlah 500 sampai 2 juta. Mas sholat gak mas? Ya kadang sholat Pak, oke. Ya, mulai hari ini sholat 5 waktu. Mungkin ini rezeki dari Allah. Udah gak usah diganti. Dah, bubar. Kami jalan, dia jalan. Ya. Harapannya semoga dia dapat hidayah dari peristiwa itu. Kalau dipikir-pikir 500 bisa beli cilok berapa Salome itu berapa tusuk gitu. Ya kan? Tapi apalah artinya 500 ribu. Dengan misalnya semoga orangnya dapat hidayah. Itu supaya punya sakhwatun nafs. Riwayat berikutnya 278. Hadis 278. Ibnu Abil Aswad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Malik bin Amr mengabarkan kepada kami, ia berkata, Samahah bin Abdurrahman bin Al-Asam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sami'tu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yaqul. Aku mendengar Anas bin Malik berkata, Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam rahima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang sangat penyayang. Wa kana la ya'tihi ahadun illa wa'ada wa anjaza lahu in kana 'indah. Tidak ada seorang pun mendatangi beliau melainkan beliau menjanjikannya untuk memberinya suatu hari dan memenuhi permintaan jika beliau mempunyai. Wa qimatis salatu wa ja'ahu a'rabiyun fa akhadha bi thawbihi fa qala inna ma baqiya min hajati yasirah wa akhafu ansaha. Faqama ma'ahu hatta faragha min hajatihi thumma aqbala fa shalla. Pernah iqamah untuk sholat dikumandangkan, lalu seorang Arab Badui datang dan memegang baju beliau sambil berkata, kebutuhan yang ada padaku sedikit, sementara aku khawatir melupakannya. Maka beliau sendiri bersamanya hingga ia selesai dari keperluannya. Kemudian beliau kembali lalu sholat. Maka beliau sendiri apa tadi? Beliau sendiri bersamanya. Maka beliau sendiri berdiri. Maka beliau berdiri bersamanya hingga ia selesai dari keperluannya. Oh, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, diceritakan oleh Anas bin Malik lagi setelah riwayat sebelumnya. Karena Nabi SAW rahimah. Asal tahu, Nabi SAW itu orangnya sangat-sangat rahmat. Sangat-sangat penyayang. Mungkin tidak bisa ditandingi kecuali ya Nabi. Atau kalau kita manusia biasa nggak mungkin punya sifat-sifat yang seperti ini. Tapi bagaimanapun kita butuh latihan. Apa tanda bahwa Nabi SAW itu rahim? Tandanya adalah dikasih tahu oleh Anas bin Malik. Tidak ada orang datang kepada Nabi. Maksudnya ini datang dan minta sesuatu karena ada hajat. Melainkan Nabi antara dua. Kalau Nabi waktu itu punya maka Nabi kasih. Kalau Nabi waktu itu enggak punya maka beliau janjikan. Ya, pernah ada orang Arab Badui datang kepada Nabi SAW langsung tarik syalnya Nabi. Sampai lehernya Nabi itu tercekik. Coba kalau antum digitu kan. Kira-kira gimana? Orang tidak kenal. Tiba-tiba datang langsung ngambil misalnya peci. Ambil gitu. Minta sampai kepala antum ketarik sama peci itu. Gitu. Minta nih pecinya. Gimana? Mungkin setelah itu kelahi. Nabi SAW sampai tercekik lehernya gara-gara ini sorban atau syalnya itu tertarik. Karena diminta sama orang Arab Badui. Nabi kasih. Ya. Kalau kita merasa, aduh susah ya di posisi begitu. Iya maklum, ini Nabi. Ini mu'jizatnya Nabi. Punya akhlak yang tidak mungkin kita tandingi. Tapi kita tetap bisa belajar. Nabi SAW kalau waktu itu nggak punya, maka biasanya beliau janjikan. Ada kisah yang sebelum bab-bab ini, kisah tentang Nabi SAW sama Abu Bakar, Umar ke rumahnya sahabat Nabi, ya karena lagi lapar. Terus di sana dijamu, dan Nabi heran, kamu ini ngurusi semua sendiri sama istrimu. Ini ternakmu banyak, ladangmu besar. Kamu gak ada pembantu, ada kan? Kisah itu di bab sebelumnya. Apa yang dikatakan Nabi? Nabi bilang, nanti kalau seandainya sudah datang budak, datanglah kepada kami.
Nabi janjikan. Karena Nabi lihat kayaknya dia ini butuh pembantu. Ketika datang budak yang hendak dibagi, diundang dia, kemudian Nabi bilang, kamu pilih yang mana? Dia bilang, terserah Rasulullah, pilihkan saja yang mana. Nabi bilang, kalau saya pilih yang ini, karena ini sejak pertama datang, saya lihat dia mendirikan sholat. Salah satu dari manfaat hadis ini adalah Nabi SAW waktu itu nggak punya, belum ada pembantu untuk dikasih, budak untuk dikasih ke sahabatnya ini. Maka Nabi SAW janjikan. Bahkan diceritakan Anas di sini, pernah suatu hari didirikan iqamat. Sudah iqamat ini. Wa uqimatis shalah itu artinya sudah iqamat. Kalau sudah iqamat kan itu berarti apa? Sudah mau sholat kan? Tiba-tiba datang orang Arab Badui. Tarik bajunya Nabi. Terus dia bilang, ya Rasulullah, maaf saya punya hajat. Bentar aja. Ya. Saya takutnya nanti kalau nanti takutnya lupa. Padahal sudah iqamat. Mungkin kalau ustadz zaman sekarang ya, atau antum lah jadi imam gitu. Terus tiba-tiba ada orang di situ di belakang narik baju antum. Pak Imam, tunggu saya butuh hajat, butuh sebentar saja ke situ. Kira-kira kita akan ngomong apa? Bapak enggak lihat kan barusan ini sudah iqamat. Ini loh sudah mau iqamat. Coba nanti. Ya. Bisa jadi kita akan bilang begitu. Tapi apa yang dilakukan Nabi SAW? Beliau betul-betul temani orang itu pergi. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, Nabi pergi nemani orang itu, sampai para sahabat itu nungguin lalu terkantuk-kantuk. Berarti apa? Lama. Setelah selesai hajatnya, baru kemudian Nabi kembali, baru kemudian didirikan sholat. Mungkin bisa jadi ya, bisa jadi mungkin Nabi pergi karena dia bilang, inna mabaqiya min hajati yasirah. Ada hajat saya yang tinggal dikit lagi. Ya, mungkin dipikir Nabi ya kasihan dia. Belum lagi dia ini orang Arab Badui. Orang Arab Badui memang begitu perilakunya. Kadang-kadang tidak lihat-lihat waktu. Ini juga mungkin orang awam. Kalau seandainya Nabi SAW menolak dia, ya, sementara para sahabat ini kan imannya sudah kuat. Ini kan mungkin belum kuat. Nanti kalau nggak dipenuhi, ngambek. Kalau sudah ngambek nanti dia ngomong kemana-mana. Ya Muhammad itu orangnya gini, dakwah apa ini, ya agama apa ini. Kita minta tolong bentar aja nggak mau. Ya kan? Sama seperti kisah Badui kencing di masjid. Kalau seandainya waktu itu langsung disuruh pergi, khawatirnya dia ngomong kemana-mana. Saya dipukuli Muhammad dan kawan-kawannya. Lagi kencing diusir. Nah, apa hubungan riwayat ini dengan judul bab? Judul babnya adalah kemurahan hati. Sedangkan hadisnya adalah tentang Nabi SAW itu rahmah. Ya. Boleh dicatat. Manfaat sifat rahmah, penyayang adalah satu, menumbuhkan kemurahan hati. Kalau punya sifat penyayang, maka biasanya akan lebih murah hati. Kalau kita punya sifat penyayang, misalnya penyayang terutama kepada anak-anak kecil, ya, kita akan murah untuk senyum sama mereka dan menyapa mereka. Jamaah yang dirahmati Allah, ini faedah dari, saya jujur aja, ini faedah sebenarnya dari istri saya. Saya juga dulu diceramahi begitu. Coba Ustadz Mufli, kalau ketemu anak-anak, meskipun bukan keponakan kita, bukan anak kita, itu anaknya orang. Tapi nanti kalau generasi kita ini udah mati, nanti mereka kan jadi pengganti. Kalau mereka memang terbiasa dapatkan kebaikan dari orang dewasa di masa kini, semoga itu akan jadi pengganti yang baik. Jadi kalau masuk ke masjid, ketemu dengan anaknya siapapun, jangan tidak disapa. Ini saya pernah dimarahi begitu ya, sama istri. Maka saya sampaikan kepada kita semua di sini. Ketemu dengan anak kecil, bapak-bapak masuk ke masjid, jangan mukanya itu sangar-sangar begitu. Ketemu dengan anak-anak tidak ramah. Paling bagus ketemu dengan anak itu ramah, disapa. Ya.
Siapa ini namanya? Paling tidak disalamin, Assalamualaikum. Karena itu akan menumbuhkan nanti sifat murah hati juga. Kedua, kalau punya sifat rahmah atau penyayang, akan menggerakkan hati mengerjakan kebaikan. Kalau kita punya sifat penyayang, maka akan mudah tergerak hati mengerjakan kebaikan. Ketiga, memudarkan sifat suka marah. Memudarkan sifat suka marah. Keempat, hati akan luluh dan kasihan melihat orang susah. Kalau kita punya sifat rahmah, penyayang, hati ini akan mudah luluh dan kasihan, atau bahasa lainnya empati, kalau melihat orang lain kesusahan. Sedangkan orang yang tidak punya sifat rahmah, dia itu tidak akan merasa kasihan atau empati apabila lihat orang kesusahan. Kalau dulu ada ungkapan, ada orang itu susah kalau lihat orang senang, dan senang kalau lihat orang susah. Kita punya tetangga kita ini susah kalau lihat kita senang. Dan dia senang banget kalau lihat kita susah. Itu biasanya orang yang tidak punya sifat rahmah. Tapi orang yang punya sifat rahmah akan mudah empati lihat orang lain susah. Nah, tadi sudah dibaca, silakan dibaca. Kandungan hadis 1. Rasulullah SAW merupakan pribadi yang senantiasa menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji dan sempurna. 2. Anjuran agar berlemah lembut kepada orang yang tidak tahu dan tidak marah atas perbuatan yang ia lakukan. 3. Dibolehkan menunda takbiratul ihram ketika iqamah telah dikumandangkan jika ada suatu kepentingan. 4. Hadis ini merupakan dalil bahwa hukum langsung sholat setelah iqamah dikumandangkan bukan sunnah muakkadah, karena dibolehkan menunda sholat setelah iqamah dikumandangkan jika ada kepentingan. Ada tambahan fikih di sini, tambahan faedah fikih, bahwa ketika tadi Nabi SAW hendak akan mengimami sholat, hendak takbiratul ihram, ada orang tarik baju beliau. Ya, padahal ini sudah iqamat dan jelang takbiratul ihram. Maka Nabi SAW kemudian menunda sholat lalu keluar menemani orang tersebut untuk menunaikan hajatnya. Dari sini ada faedah, boleh saja memisah antara iqamat dengan takbiratul ihram jika ada hajat. Dan tidak mesti langsung disambung. Kalau lihat YouTube, itu pernah ada, masih ada kok videonya. Syekh Ali Khudaifi, Imam Masjid Nabawi, beliau sudah bilang, istawu sawu sufufakum. Sudah bilang begitu? Tiba-tiba beliau mengatakan, beliau bilang tuh, tetaplah di tempat kalian. Ya. Qumu fi makanikum. Kira-kira begitulah kata-kata beliau. Berdiri di tempat kalian. Terus beliau pergi. Ya udah, orang nungguin. Mungkin beliau memperbarui wudhu, mungkin. Ya, mungkin beliau batal wudhunya. Atau mungkin beliau teringat sesuatu. Anggaplah tiba-tiba teringat si imamnya ini, mobilnya belum dikunci. Ya kan? Dia pergi dulu mendekati mobilnya, cek dulu. Khawatirnya nanti ngimami enggak khusyuk. Terus dia kembali. Maka itu tidak apa-apa. Tidak mesti langsung ganti. Maju satu orang. Tidak mesti begitu. Azan dulu. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita lanjutkan, tinggal 2 riwayat. 279. Hadis 279. Qabisah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnul Munkadir. An Jabir radhiyallahu anhu annahu qala, Dari Jabir, ia berkata, Masu'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala la. tidak pernah Nabi SAW dimintai sesuatu, lalu beliau mengatakan tidak. Baca dulu. Kandungan hadis di atas menunjukkan betapa besar kedermawanan dan kemurahan hati Rasulullah SAW, karena beliau tidak pernah menolak permintaan seseorang. Apabila beliau memiliki harta, maka beliau akan memberinya, dan jika tidak, maka beliau akan meminta maaf dengan cara yang bijak. Jemaah yang dirahmati Allah, disebutkan oleh Jabir, tidak pernah Nabi SAW diminta sesuatu, lalu beliau mengatakan tidak. Ini sebatas yang diketahui atau dipahami oleh Jabir. Dan maksud dari Jabir di sini adalah kalau Nabi masih mampu. Kalau Nabi masih mampu, Nabi tahu Nabi punya atau akan punya, maka beliau tidak akan menolak. Kalau punyanya sekarang berarti dikasih. Tapi kalau punyanya nanti akan datang, maka Nabi, masih ingat tadi disebutkan? Dijanjikan. Karena ada 2 keadaan. Kalau Nabi SAW punya sekarang, Nabi pasti kasih. Tapi kalau Nabi SAW saat itu belum punya, dan Nabi prediksi akan punya, maka Nabi akan janjikan. Lalu bagaimana dengan yang dikatakan oleh Jabir di sini? Ya maksudnya di sini adalah Nabi selama beliau masih bisa atau minimal menjanjikan, maka beliau tidak akan menolak. Tapi Nabi SAW pernah tidak bisa dan akhirnya beliau menolak. Tapi menolak di sini bukan menolak mentah-mentah, melainkan menolak karena tidak bisa. Contohnya di surat At-Taubah ayat 92. Catat di situ. Karena di situ nanti tidak ada. Saya sendiri juga dapatnya di Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak menyebutkan di surat At-Taubah ayat 92, firman Allah Ta'ala, Qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Engkau Muhammad berkata, saya tidak memiliki kemampuan atau tidak ada yang bisa kami pakai untuk mengangkut kalian. Itu menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah menolak. Tapi bukan karena Nabi tidak mau. Melainkan waktu itu tidak apa? Bukan karena Nabi tidak mau, melainkan karena tidak mampu. Begitu ya. Riwayat terakhir 280. Hadis 280. Farwah bin Abil Maghra mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ali bin Misr mengabarkan kepada kami dari Hisham bin Urwah, ia berkata, Al-Qasim bin Muhammad mengabarkan kepadaku. An Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma annahu qala. Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma ia berkata, Ma ra'aitu imra'ataini ajwada min Aisyah wa Asma. Aku tidak pernah melihat 2 wanita yang lebih dermawan dari Aisyah dan Asma. Catat di dekat situ, Abdullah bin Zubair adalah anaknya Asma. Sedangkan Aisyah saudarinya Asma. Berarti Aisyah apanya Abdullah bin Zubair? Bibinya.
Jadi kalau dia bilang tentang mamanya dan bibinya, jangan dibayangkan seperti anak di masa sekarang ngomong tentang mamanya dan bibinya. Karena kalau anak di zaman sekarang kadang-kadang melebih-lebihkan. Adapun di masa lalu, ya ini apa yang ada. Tidak berlebih-lebihan, lantaran memuji, lantaran itu adalah ibu kandung. Lanjut. Wujuduhuma mukhtalif. Dan kedermawanan mereka berbeda. Berbeda di sini berbeda gaya. Cuma beda style. Tapi intinya, intinya tetap dermawan. Amma Aisyah tu fakanat tajma'u syai'i ila syai' hatta idza kana ijtama'a 'indaha qasamat. Wa amma Asma fakanat la tumsiku syai'an lighad. Aisyah mengumpulkan sedikit demi sedikit. Jika sudah terkumpul, lalu ia bagikan. Sedangkan Asma tidak pernah menyimpan sesuatu untuk hari esok. Nah, kata Abdullah bin Zubair, saya tidak pernah melihat dua wanita yang lebih dermawan kalau ditanding lawan Asma dan Aisyah. Dua-duanya ini adalah orang yang sangat dermawan. Dan saya belum pernah melihat yang menandingi mereka. Hanya saja gaya mereka berbeda. Kalau Aisyah, sedikit-sedikit dikumpul, nanti kalau sudah banyak dibagi-bagi. Berbeda dengan Asma. Kalau Asma, ini ibunya, Asma itu tidak pernah ditumpuk-tumpuk. Pokoknya apa yang hari ini ada, kalau masih bisa dibagi, dibagi. Dia tidak pikirkan buat besok. Saya juga kadang jujur dimarahi sama istri juga. Kalau misalnya ada makanan gitu, terus masih mau dibawa pulang. Istri bilang, nggak usah bawa pulang. Karena nanti besok ada lagi rezeki dari Allah. Nah, misalnya keluar dari sini ada kue, dibawakan teman kue. Kuenya jangan dibawa pulang, langsung bagi. Jangan dipikirkan buat besok, nanti besok ada lagi rezeki. Malah yang kadang-kadang terjadi justru dibawa pulang, cuma ditumpuk di kulkas, lama-lama dibuang. Ini ujian kedermawanan juga. Kadang-kadang kita tuh merasa ini masih bisa saya pakai. Ini nanti bisa saya makan. Ujung-ujungnya ternyata nggak dimakan, basi. Ujung-ujungnya dibuang. Nah kalau kita mau latihan punya sakhwatun nafs, ya ikut sebagaimana Aisyah sama Asma. Demikian kurang lebihnya saya maaf. Barakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.